Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan sedikit memaparkan materi mengenai mengenal dan juga membuat blog dalam mata kuliah pembelajaran TIK di SD atau MI yang beranggotakan ada Anissa Nurfitriani, NIM 2031914, dan yang kedua ada Arina Kurota Ayun, NIM 2031915, dan yang terakhir ada Cerina Caturkusuma, NIM 2031925. Berikut penjelasan dari kami yang dimulai dari pengertian blog secara umum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cerina Caturkusuma, NIM 2031925. Di sini saya akan mengupas sedikit mengenai pengertian blog secara umum. Web blog atau disingkat blog yaitu halaman web yang sering berubah setiap entry memiliki tanggal dan juga urutan kronologis tampilan dalam urutan yang menurun. Nah, menurut Oya Suryana, yang dimaksud dengan blog yaitu situs web yang berisi mengenai buku harian seseorang. Blog sendiri pada umumnya dapat diakses oleh semua pengguna internet dengan subjek dan juga tujuan berdasarkan minat pengguna blog. Nah, di sini blog juga memiliki fungsi yang sangat beragam, mulai dari diary, publikasi media dalam gerakan politik, hingga program-program media dan juga perusahaan. Pada tanggal 17 Januari 2012, situs technority.com menyimpan 1.291.160 blog yang dikelompokkan menjadi 9 kategori utama. Yang pertama ada entertainment, business, sport, politik, autos, teknologi, living, green, and science. Nah, jika kita membahas mengenai blog, maka lebih afdolnya kita juga membahas siapa yang menulis blog. Blog sendiri ditulis oleh seorang blogger. Blogger yaitu sebutan khusus untuk penulis blog yang biasa memanfaatkan layanan ini bebas mengekspresikan atau menyampaikan pendapat dan juga emosinya. Beberapa blog kadang hanya ditulis oleh satu penulis tunggal, sedangkan beberapa lainnya blog dikelola oleh beberapa penulis. Di sini ada juga blog yang dapat berinteraksi secara langsung dengan pengunjung, seperti menggunakan buku tamu dan juga kolom komentar yang dapat memungkinkan pengunjung untuk berkomentar mengenai isi karya yang diterbitkan. Namun ada juga blog yang non-interaktif. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi serta manfaat blog dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital seperti sekarang ini, yang mengharuskan semua orang untuk bisa menggunakan teknologi dengan baik, maka dari itu adanya blog yang didesain secara sederhana dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Sebuah teknologi yang diciptakan pasti memiliki fungsi serta manfaatnya, baik secara perorangan maupun untuk sebuah lembaga atau perusahaan. Berikut fungsi dari blog. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk membagikan inspirasi, pengalaman, ataupun catatan harian. Di dalam blog, semua orang bebas menulis apapun, baik itu tentang curhatan pribadi, keluh kesah, catatan-catatan kecil, pengalaman pribadi, maupun hal-hal yang mempunyai sifat personal, selama tidak melanggar aturan dan norma hukum di suatu negara. Yang kedua, sebagai sarana untuk bertukar informasi. Di zaman sekarang yang serba digital, ilmu atau informasi bisa dicari dimanapun tanpa harus melalui buku. Salah satu sarana informasi online yang sering digunakan adalah blog. Selain kita bisa memperoleh informasi, kita juga bisa memberikan informasi melalui media blog atau yang lainnya. Yang ketiga, sebagai sarana berbisnis. Melalui media blog, seseorang bisa membuat halaman penjualan dengan semenarik mungkin agar kita bisa mempromosikan produk yang kita buat agar bisa menarik pembeli. Yang keempat, sebagai sarana pendidikan. Di era pandemi seperti sekarang, adanya teknologi sangat membantu dalam hal pendidikan. Salah satunya adalah blog.
Karena di dalam blog, seorang pendidik bisa memberikan materi atau informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan cara memberikan link blog kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa membacanya. Yang selanjutnya adalah manfaat dari menggunakan blog. Yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan. Di dalam blog, seseorang bisa mendapatkan informasi apapun, baik itu pelajaran maupun yang lainnya. Dengan adanya blog, dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, sebagai sarana untuk menyalurkan hobi. Seseorang yang gemar menulis dapat memanfaatkan blog sebagai tempat untuk menuangkan ide-ide yang dimilikinya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, sebagai media untuk menumbuhkan keinginan membaca. Di dalam dunia pendidikan, blog dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menumbuhkan minat membaca peserta didik dengan cara peserta didik diajak untuk membaca salah satu blog yang dianjurkan untuk mengomentari blog tersebut. Yang keempat, sebagai sarana untuk sosialisasi. Di dalam blog, seseorang bisa melakukan interaksi dengan orang lain dengan cara mengomentari blog seseorang atau tulisan kita yang akan dikomentari oleh orang lain. Maka dari itu, di dalam blog juga terdapat komunitas-komunitas sehingga bisa lebih meningkatkan sosialisasi di media virtual. Materi yang terakhir yaitu klasifikasi blog atau bentuk-bentuk. Secara umum, klasifikasi blog atau bentuk-bentuk dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, blog portofolio, yang kedua, blog bertopik, yang ketiga, blog katalog, yang keempat, blog general, yang kelima yaitu blog sebagai newsroom. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat blog. Di sini kami mempunyai dua cara bagaimana membuat blog. Yang pertama, membuat blog di WordPress, yang membuat akun di WordPress. Cara-cara membuat akun di WordPress yang pertama yaitu buka link www.wordpress.com sehingga muncul gambar seperti yang sudah dicantumkan di atas. Langkah selanjutnya yaitu klik tombol sign up dan juga kalian akan mengetahui seperti gambar yang sudah kami cantumkan di atas. Setelah itu isi form dan lanjut klik tombol sign up lagi. Nah, akan muncul display sebagai berikut. Semisal kalian harus mengisi data diri. Oke, langkah selanjutnya yaitu sebuah email akan dikirimkan oleh WordPress kepada Anda dan buka email Anda. Setelah itu baca dan klik link yang diminta untuk mengaktifkan blog Anda. Nah, akan muncul pesan display sebagai berikut. Your account is now active. Nah, sekarang Anda berhasil membuat blog. Untuk melihat blog Anda, maka buka di browser seperti link yang sudah dituliskan di PowerPoint kami. Setelah langkah-langkah di atas selesai, maka selanjutnya isi form dan login. Oke, baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai mengenal dan juga membuat blog dari kelompok 9. Dan apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.